Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Miss Neta Putri Paraswati, panggil saja Miss. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan rasa syukur dan semangat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, yang berkata di kerajaan surga yang mulia, kami anak-anak-Mu akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak-Mu ini. Dan bisa menjadi masa depan bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, semuanya hari ini hadir ya. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, pasti baik. Saat ini, mari kita memulai pembelajaran pada hari ini. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Catat hal-hal yang penting, apa yang kalian dapat. Jadikan kesiapan belajar sebagai kunci kesuksesan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini, khususnya untuk para siswa SMA kelas 10, pada bab pertama, kita akan mempelajari tentang perjalanan menjadi dewasa dalam segala hal. Sebuah fase penting yang akan kalian alami. Kita akan membahas bagaimana menjadi dewasa tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, sosial, intelektual atau kognitif, moral, dan identitas diri. Untuk itu, kalian harus fokus dan pahami setiap materi yang akan Miss sampaikan. Jangan lupa selalu fokus. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan materi inti. Seperti yang Miss sudah jelaskan tadi di awal, bahwa menjadi dewasa memiliki 6 aspek yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah menjadi dewasa secara fisik. Kedua, menjadi dewasa secara emosional. Ketiga, menjadi dewasa secara intelektual atau kognitif. Keempat, menjadi dewasa secara sosial. Yang kelima, menjadi dewasa secara moral. Dan yang keenam, menjadi dewasa secara identitas diri. Nanti kita akan kulik satu persatu, agar kalian juga bisa paham dari satu persatu pengertian dari 6 aspek tersebut ya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dewasa secara fisik. Apa sih itu dewasa secara fisik? Pastinya kata fisik ini sudah terlalu sering kita dengar ya. Jadi kita perlu hanya mengetahui makna dari dewasa secara fisik. Nah, di sini dijelaskan bahwa merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan untuk tiap tahapan usia. Ini dapat diperoleh bila kita makan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berkelebihan. Seperti yang ada di gambar dalam PPT ini, itu menunjukkan bahwa setiap dari kita akan mengalami dewasa secara fisik ini. Dari yang awalnya tingginya sedang, kecil, akan meningkat lagi. Dan akan terus bertumbuh dengan sejalannya umur yang kita miliki, usia yang kita miliki. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah dewasa secara kognitif. Pasti pada tahu lah ya, kognitif itu pasti pengetahuan. Jadi ini memiliki makna atau memiliki arti, yaitu dewasa secara kognitif merujuk pada memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, bekal pendidikan menjadi penting karena individu disiapkan untuk mengembangkan kemandirian menjadi kritis dan kreatif. Untuk saat ini, kalian yang khususnya masuk ke jenjang SMA, dewasa secara kognitif ini akan kalian alami karena kalian akan diproses untuk semakin bisa berpikir secara kritis dan juga kreatif untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita.
Nah, yang ketiga yaitu dewasa secara emosional. Seperti yang ada di gambar yang saya paparkan. Di sini merujuk gambar tersebut menuju kayak emosional. Pasti kita juga tahu apa sih tuh dewasa secara emosional. Nah, dewasa secara emosional ini merujuk pada kemampuan menyatakan emosi, baik itu dalam positif maupun negatif, dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang yang tepat. Jadi masa-masa kayak kita ini, khusus kalian yang masuk di dalam jenjang pendidikan SMA ini, pasti kalian akan melewati masa-masa dewasa secara emosional ini. Kalian juga harus bisa mengendalikan emosional kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Itu yang dimaksud Baik, dewasa. selanjutnya kita masuk ke poin keempat, mengenai dewasa secara sosial. Dewasa secara sosial ini merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain atau lebih muda, sebaya, ataupun lebih tua, tanpa memanipulasi atau dimanipulasi. Manipulasi ini memiliki arti dimanfaatkan. Jadi, pengertian dewasa secara sosial dikenakan pada orang yang tidak memanfaatkan orang lain, tidak untuk keuntungan diri sendiri, dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kita juga menginjak masa dewasa ini juga harus perlu bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Yang tadi yang sudah saya jelaskan tentang dewasa secara sosial, yaitu teman sebaya, atau yang lebih muda, ataupun yang lebih tua. Jadi interaksi kita juga harus bisa berjalan dengan baik. Baik, sudah tidak terasa kalau kita tadi udah ada 4 penjelasan mengenai dewasa secara berbagai aspek tadi. Sekarang kita masuk ke poin 5, yaitu dewasa secara moral. Nah, moral ini perlu juga kita tekankan pada diri kita. Moral ini kan seperti spiritual kan. Jadi, dewasa secara moral atau spiritual merujuk pada pengertian mampu menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama, menggunakan standar nilai yang berlaku, universal, dan konsisten. Ia mengakui bahwa ia membutuhkan Tuhan, merasa dikasihi Tuhan, bahkan bergantung pada Tuhan dan mengasihinya. Jadi kita sebagai dewasa secara rohani, dewasa Kristen, kita juga harus bisa menjalin hubungan kita dengan Tuhan, yang terutama dengan Tuhan. Dan habis itu dengan sesama kita. Itu pengertian dari dewasa secara moral. Dan yang keenam yaitu poin kita yang terakhir mengenai dewasa, yaitu dewasa secara identitas diri. Dewasa secara identitas diri ini merujuk pada kesadaran tentang keberadaan diri sendiri, mengakui kelebihan dan kelemahan, dan terus berkembang atau bertumbuh. Jadi ketika kita sudah sadar, bisa menyadari apa kelebihan kita, apa kekurangan kita gali hal tersebut. Kalau kita memiliki kelebihan, berarti kita gali potensi yang ada dalam diri kita. Nah, dalam situ kita sadar hal yang ada dalam diri kita bisa kita terus kembangkan, terus kita tumbuh. Dan jika ada kelemahan, dari kelemahan tersebut kita bisa belajar, bertumbuh, dan bisa menghasilkan sebuah kelebihan atau potensi yang kita miliki. Jadi itu pengertian dari sebuah definisi kita dewasa secara identitas. Oke, dan sekarang akhirnya kita sudah selesai tentang materi kita pada hari ini mengenai menjadi dewasa dalam segala aspek. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini bahwa bertumbuh menjadi dewasa adalah tugas setiap orang. Sebagai penganut Kristus, kita memaknai pertumbuhan ini seturut dengan teladan yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Janganlah puas bila kita masih bertahan pada sikap kekanak-kanakan. Jadilah dewasa yang secara rohani, dewasa yang seturut dengan kepribadian Yesus Kristus. Kita harus bisa bangga karena kita sudah bisa melewati masa-masa dewasa ini. Jadi kita harus
Tanamkan sikap dewasa secara rohani yang terutama. Secara spiritual kita harus kita perkuat, pertajam sesuai ajaran yang Tuhan Yesus berikan. Jadi teladan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkah-Mu pada hari ini telah membimbing kami dari awal pertemuan, pertengahan, dan sampai kami selesai Tuhan. Kiranya yang telah kami dapat pembelajaran pada hari ini akan bermanfaat untuk kami Tuhan, dan bisa menjadi bekal untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa mengerti bagaimana kita bisa menjadi dewasa secara berbagai aspek Tuhan, terutama yaitu kita mengikuti teladan Tuhan yang memiliki pertumbuhan iman yang semakin kuat, pertumbuhan iman yang semakin takut akan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami dewasa secara rohani yang selalu mengandalkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. See you next time. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut pada pembahasan kita selanjutnya, bab kedua. Begitu. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye.